Presiden Joko Widodo kembali meminta agar rancangan undang-undang tentang perampasan aset segera diselesaikan oleh DPR. Menurutnya penting untuk memberikan efek jera bagi para koruptor di Indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara. Lantas sudah sejauh mana perkembangan RUU perampasan aset? Kita bahas sore ini bersama tenaga ahli utama KSP, Rumadi Ahmad. Dan sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari DPR RI, namun belum ada yang bisa bergabung pada sore hari ini. Selamat sore Pak Ahmad, kalau kita bicara sejauh ini bagaimana perkembangan RUU perampasan aset? Ya, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam berbagai macam kesempatan, termasuk yang terakhir ini, saya menghitung itu sudah kurang lebih Presiden itu sudah 5-6 kali menyampaikan hal ini. Bahwa sekarang memang bulannya ada di DPR. Sudah sejak bulan Mei 2023 yang berarti itu bisa kita katakan sudah 1 tahun Presiden berkirim surpres ke DPR supaya RUU perampasan aset ini segera dibahas di DPR. Tapi sejauh yang kita pantau memang meskipun ada pembicaraan-pembicaraan kecil gitu ya di DPR, tetapi memang hingga sekarang kami belum melihat keseriusan dari teman teman yang ada di DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Padahal ini sebenarnya ini RUU yang sangat penting karena ini RUU yang bisa dijadikan sebagai salah satu mekanisme untuk menutup celah-celah regulasi yang terutama yang terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita semuanya punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda RUU yang sangat penting ini gitu. Jadi memang pemerintah sifatnya menunggu dan kami sangat siap untuk kapanpun misalnya DPR mengajak untuk melakukan pembahasan RUU ini, dengan senang hati pemerintah akan segera menyambut, paling tidak dimnya misalnya teman-teman DPR mungkin bisa segera menyusun dim dan pemerintah juga akan mempelajari dim yang disusun oleh teman-teman dari DPR itu. Mhm, Saya kira itu Mas, posisi terakhir ya memang kita menunggu sikap dari DPR. mhm. Baik, baik. Menurut Anda 1 tahun jalan di tempat ini apa yang menjadi kendala terbesar? Apakah memang ada sesuatu? Apakah juga ini sudah dikomunikasikan terhadap pemerintah? Ya, sejauh ini kami hanya mengikuti pemberitaan-pemberitaan di media ya. Mhm, Kalau komunikasi secara resmi, misalnya keberatan-keberatan apa dari teman-teman DPR, mungkin DPR yang bisa menjawab mhm, pada bagian mana ini mempunyai ada persoalan. Tapi justru kalau misalnya di dalam RUU ini ada persoalan-persoalan yang memang dianggap memberatkan atau hal yang bisa didiskusikan, diperdebatkan, saya kira proses yang memang harus dilakukan ya justru melakukan pembahasan RUU ini gitu. mhm. Tapi terus terang hingga saat sekarang kami belum bisa memastikan hambatan apa di DPR. Mungkin pertanyaan Mas Reza tadi bisa ditanyakan langsung kepada pimpinan DPR, apa sih hambatan untuk melakukan pembahasan RUU ini. Nah, kalau tidak ke pimpinan DPR, paling tidak teman-teman di Komisi 3 yang bisa memberikan tanggapan mengapa RUU ini belum dibahas. Ya kami tahu Mhm, misalnya kalau ditanyakan ke Komisi 3 akan menjawab apa karena belum ada arahan atau belum ada perintah dari pimpinan DPR atau belum dijadwalkan dan lain sebagainya. Pasti akan ada apa namanya hal seperti itu. mhm. Tapi kami yakin kalau misalnya semua pihak punya keseriusan, punya niat baik, saya kira masih ada waktu untuk anggota DPR periode ini untuk meninggalkan sebuah legacy yang pasti akan dikenang oleh banyak orang bahwa DPR periode 2019-2024 itu mempunyai legacy yang baik, terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena kalau kita perhatikan urgensinya kami melakukan diskusi dengan banyak pihak, dengan pemerhati korupsi, dengan akademisi, dengan teman-teman di NGO, urgensi adanya RUU perampasan aset ini sangat penting. Itulah sebabnya kenapa Presiden berkali-kali menyatakan, ayo segera dibahas RUU perampasan aset ini.
Iya, Gitu, namun Mas. sayangnya memang perwakilan dari DPR tidak bisa bergabung sore hari ini karena Ya. pertanyaan ini juga tidak hanya ditujukan atau dipertanyakan oleh masyarakat saja begitu ya, tapi kami dari media juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang menjadi penghambatnya. Tapi kalau tadi Anda katakan memang sebenarnya cukup waktu melihat durasi hanya sekitar kurang dari 6 bulan begitu ya sampai dengan Oktober nanti, apakah memang bisa terkejar, ini bisa menjadi legacy begitu tadi Anda katakan? Kalau ada keseriusan saya yakin bisa, Mas, karena Mhm. beberapa undang-undang termasuk misalnya revisi undang-undang desa misalnya itu juga membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama kemudian bisa dibahas dan disahkan. Jadi persoalannya bukan soal waktunya panjang atau pendek, tetapi ada keseriusan nggak untuk membahas RUU ini karena ini kan memang mekanisme ketatanegaraan kita dalam pembahasan undang-undang memang begitu. Pemerintah tidak bisa melangkah sendiri tanpa pembahasan dengan teman-teman yang ada di DPR. Jadi ya untuk membuat regulasi tentang perampasan aset ini ya memang mau tidak mau antara legislatif dan eksekutif memang harus berjalan bersama-sama. Kalau salah satu pihaknya tidak memberikan dukungan memang agak repot ini. Tapi saya yakin eh, anggota DPR 2019-2024 yang akan masa jabatannya akan habis beberapa bulan yang akan datang, kalau mau ada keseriusan saya kira bisa dibahas secara maraton dan kita sudah melihat kok beberapa undang-undang yang dibahas secara maraton, secara cepat juga bisa disahkan. Kuncinya ada di kemauan itu. Saya kira Kuncinya itu. ada di kemauan dan juga tadi ada katakan keseriusan begitu ya, kalau ini serius dibahas bisa terkejar begitu ya. Tapi yang cukup menarik adalah ini ada perkataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang merespons ucapan dari Presiden Jokowi. Jadi menurut Hasto, Presiden Jokowi sebaiknya juga memikirkan menyelamatkan demokrasi Indonesia bukan hanya terkait dengan merampas aset dari seorang koruptor. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, dua-duanya memang sama pentingnya Mhm. merawat demokrasi, kemudian perampasan aset, bahkan eh, pemberantasan korupsi itu kan juga bagian dari merawat demokrasi gitu. Jadi merawat demokrasi tidak bisa kita maknai hanya satu sudut pandang saja misalnya, tetapi menegakkan tata pemerintahan yang bersih, clean governance, adanya regulasi yang menjamin aset hasil tindak pidana itu bisa dikembalikan atau bisa dikelola dengan baik oleh pemerintahan itu juga bagian dari penguatan demokrasi. Mhm. Itu, Mas. Oke, baik. Berarti kita sekarang sama-sama tunggu keseriusan dan juga kemauan dari teman-teman di DPR untuk membahas rancangan undang-undang ini yang tadi menurut Pak Jokowi merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dibahas dan segera disahkan. Terima kasih sudah berbincang bersama kami sore hari ini tenaga ahli utama KSP Rumadi Ahmad. Selamat sore.